Ya, untuk kuliah kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerja motor bakar atau engine. Pertama, saya ingin mengenalkan tentang salah satu metode yang sering saya pakai, yaitu input proses output. Di sini kita ada input. Input bisa apa saja. Jadi semua hal yang masuk ke input, lalu ini ada output, lalu kita amati prosesnya. Seperti itu juga di diesel engine, kita perlu menganalisis input proses outputnya. Di inputnya ada apa saja? Di inputnya ada fuel pasti. Lalu output utamanya apa? Output utamanya adalah tentu adalah propulsion atau drive atau gerakan. Misalnya mobil atau truk, ya rodanya yang berputar. Lalu prosesnya ada apa? Ada pembakaran. Nanti juga ada yang dari sisi energi, nanti bisa dianalisis juga input proses outputnya. Lalu dari sisi yang hilang, nanti juga ada outputnya apa saja yang hilang. Ya, mari kita lihat di slide selanjutnya saja. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang flow energy. Flow energy tentu kalau mudahnya ada apa saja? Tentu ada energi kimia. Lalu energi panas dan kerja mekanik. Energi kimia tentu di dalam bahan bakar. Energi panas, ya ini maksudnya adalah fuel ya. Lalu ini adalah pembakaran atau combustion engine. Lalu ada semacam kerja mekanik, yaitu gerak. Dan pasti ada energi yang hilang. Nanti akan kita rinci energi yang hilang apa saja. Tapi dari sini juga kita bisa mengetahui inputnya apa. Inputnya adalah di sini. Inputnya adalah energi kimia. Ini fuel atau bahan bakar ya. Ini adalah kimia. Lalu outputnya nanti apa? Yang diharapkan adalah kerja mekanik atau gerak. Nanti propulsionnya di. Oke, kita mulai bergerak dari input dulu. Di input ada apa saja tadi? Yang kita tahu tentu adalah fuel. Tapi apa selain fuel ini sebetulnya apa? Supaya terjadi pembakaran. Tentu ada yang lain, diantaranya adalah udara. Ini udara ya. Ini bahasa Inggris. Lalu ada heat atau panas. Nah, nanti ini case-nya bermacam-macam. Panasnya ini seperti apa? Heat yang kita berikan ke dalam sistem itu seperti apa? Lalu barulah terjadi semacam combustion. Atau bahasa lainnya adalah pembakaran. Selanjutnya adalah tentang udara. Masih tentang udara, maka perlu dipastikan sebetulnya udara ini apa saja. Jadi keadaan udara akan sangat mempengaruhi kinerja dari mesin ya. Dari mesin. Ada dua hal, diantaranya adalah kelembapan dan temperatur. Kelembapan dan temperatur. Dan juga sebetulnya kandungan oksigennya juga.
Jadi bisa dikatakan kandungan oksigen ini yang pertama, yang paling penting. Lalu yang kedua adalah kelembapan. Yang ketiga adalah temperatur. Jadi misalnya di pagi hari temperatur rendah, maka kita akan sangat susah menyalakan mesin. Misalnya kita punya motor atau mobil. Lalu untuk yang nomor satu, bagaimana cara mengusahakan untuk nomor satu? Caranya adalah dengan mengaplikasikan turbocharger atau supercharger. Tapi biasanya ini hanya untuk diesel engine. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk bensin. Makanya kita terkadang sering dengar istilah turbo di ada beberapa merek ada istilah turbo karena di dalamnya ada turbocharger. Jadi udara sekitar nanti dikompresi, lalu hasil kompresinya tentu misalnya di sini ada P1, di sini ada P2. Karena dikompresi jadi P2, nah itu akan lebih besar daripada P1. Dengan kata lain lebih mampat. Dengan kata lain kandungan oksigen di titik P2 lebih besar daripada kandungan oksigen atau O2 atau kandungan oksigen di titik P1. Tuh ya. Lalu bagaimana proses flow energi dari combustion ke mekanik? Di sini terjadi penyemprotan atau injeksi fuel. Nanti akan terjadi combustion atau pembakaran. Jadi fuel yang kimia akan terjadi combustion, pembakaran di sini. Lalu nanti akan jadi tenaga mekanik. Combustion, lalu karena high pressure, maka akan mendorong pistonnya ke bawah sehingga menimbulkan suatu kita seperti ada usaha atau power yang diberikan ke sistem. Ini adalah contoh untuk energi yang hilang. Jadi dari 100% ini dibagi menjadi berapa ya? Perusahaan ini dibagi menjadi ada yang 30% ke engine. Lalu 40% ke waste. Lalu 30% ke coolant. Coolant ini pendingin. Waste heat ini gas buang misalnya. Atau panas yang ada di sekitar, tapi biasanya ini di gas buang. 30% ini masih terbagi sebetulnya. Yang satu bisa untuk gaya gerak, yang satu diubah ke gesekan antar komponen dan semacamnya. Jadi yang bisa dimanfaatkan hanya 25%. Sisanya hilang. Ya, ini permasalahan efisiensi, bahwa tidak mungkin suatu sistem itu efisien. Tapi secara umum, maksud tenaga primer ini adalah energi total ya. Energi total pasti kalau konversi energi masuk, jumlah energi masuk sama dengan jumlah energi yang keluar. Pasti. Nah, energi yang keluar ini belum tentu untuk kasus tadi tidak diubah menjadi tenaga mekanis 100%, tapi ada yang diubah menjadi
Ada yang tidak sengaja diubah lebih tepatnya menjadi gas buang, pendinginan, gesekan, dan radiasi. Ada dua tipe stroke atau langkah dari suatu mesin, yaitu 2 stroke saja, lalu ada juga yang 4 stroke. Nah, nanti kita lihat bagaimana mekanismenya. Oke, ini 4 stroke atau 4 tak atau 4 langkah. Ini nama-nama variasi nama-namanya ya. Jadi secara umum ada 4 langkah. Langkah hisap. Langkah hisap adalah seperti ini ya. Jadi dia mengalir ke dalam. Lalu dipenuhi di sini. Kenapa bisa mengalir ke dalam? Karena ini posisinya ke bawah. Jadinya rodanya akan berputar, posisinya ke bawah. Lalu di putaran selanjutnya dia akan ke atas. Apa yang terjadi? Tekanan tentu naik di sini. Di sini ekspansi, jadi tekanan turun. Kalau di sini volumenya turun. Volumenya turun, tapi pressure-nya naik. Lalu ada langkah usaha. Nah, sebetulnya proses injeksi bisa ada di sini, bisa ada di sini. Tergantung nanti auto atau diesel atau jenis motornya. Tapi yang jelas ada proses ekspansi, ada proses kompresi, ada proses usaha di sini. Dia akan semacam ada letupan kalau di diesel engine, pressure-nya naik drastis, sehingga terjadi semacam ekspansi. Tapi ekspansinya ini memberikan tenaga juga ke engkol ini. Lalu diputar jadi roda ya. Lalu dia akan naik lagi. Ini katupnya dibuka. Ada valve-nya dibuka, dia keluar. Mendorong udara sisa pembakaran di sini keluar. Oke, sesuai dengan namanya ya. Hisap atau intake. Intake itu sebetulnya masuk. Lalu ada kompresi, usaha, buang, exhaust. Ini adalah ilustrasi yang lain. Seperti tadi, jadi intake valve open, gas mixture entering. Jadi gas masuk ke chamber untuk langkah yang pertama. Dan ini pistonnya menuju ke bawah ya. Pistonnya menuju ke bawah. Ini. Lalu selanjutnya adalah pipa menutup. Maksudnya valve di sini menutup. Lalu piston mulai bergerak ke atas. Mulai bergerak ke atas. Tekanan naik. Volume naik. Volume turun maksud saya. Tekanan naik. Lalu terjadilah semacam ledakan atau pembakaran combustion di sini sehingga memberikan power. Nah, gerakannya sudah mulai turun. Pistonnya gerakannya menurun. Selanjutnya, tadi ada yang masuk, maka di langkah keempat, langkah terakhir,
ada yang keluar dari piston. Nah, tadi kan sudah didorong, pistonnya sudah didorong ke bawah, sekarang kembali ke atas. Mendorong gas buang. Lalu kembali nanti ke nomor 1 ini. Nanti pistonnya turun untuk sekalian menghisap udara dari intake. Komponen yang diam ada beberapa, ada cylinder head, ada cylinder head, kop kepala, cylinder body, dan macam-macam ya. Ini yang diam. Yang statis tentu bagian sini. Ini bagian statis. Maksud saya yang dinamis. Yang saya warna kuning adalah yang dinamis. Di pistonnya bergerak, ini pun bergerak, engkelnya dan bergerak. Dan juga cut-off valve-nya ini nanti ikut bergerak juga. Cuma nggak barengan dengan engkolnya. Sesuai dengan urutan taknya tadi. Ya, selanjutnya adalah mesin 2 stroke atau 2 tak atau 2 langkah. Seperti namanya, proses di dalamnya ada 2 langkah. Tidak seperti 4 tak yang 4 langkah. Di sini ada 2 langkah saja. Kita lihat sistemnya. Langkah pertama adalah kompresi dan hisap. Jadi dia sekalian mengkompresi, sekalian menghisap. Kalau kita lihat relatif yang dikompresi yang di sini ya. Saya beri tanda. Jadi yang dikompresi adalah bagian ini ya, kompresi atau tidaknya di sini. Jadi ketika dia kompresi, maka di situ juga ada ya, kompresi nanti di situ ada semacam, kita bagi menjadi 2 bagian. Yang bagian atas, yang bagian ruangannya terjadi kompresi. Jadi kompresi untuk persiapan ignition. Lalu untuk hisapnya adalah bagian bawah, jadi ada proses hisap di situ. Atau misalnya dia dikompres, dia sekalian menghisap. Dan ketika terjadi langkah usaha, dia akan semacam memberi tekanan ke sini, sekaligus membuka jalan untuk keluar. Seperti itu. Jadi hanya ada 2 langkah saja dan cukup simpel. Ini adalah prinsip kerjanya. Langkah kompresi dan hisap. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Saya tukar. Ini untuk yang ini. Jadi piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah ruang kompresinya. Piston bergerak ke atas sambil saluran udara masuk ke silinder. Jadi ini intake-nya masuk dan dilanjutkan kompresi. Lalu ketika terjadi langkah usaha karena sudah dikompresi dan sudah ada semacam ledakan di sini, baru ada semacam usaha diberikan ke engkolnya. Lalu mendorong gas untuk keluar juga sekalian. Sekalian ada ini aliran udaranya ya.